Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai trigonometri dalam diagram kartesius. Sebelumnya akan saya berikan sebuah diagram kartesius. Di sini diagram kartesius dengan lingkaran yang ada di dalamnya. Adapun jari-jari lingkaran itu adalah sama dengan 1. Jari-jari lingkaran sama dengan 1. Kemudian saya juga akan membuat sebuah sudut positif. Ingat, sudut positif itu mulainya dari sumbu X positif dan berlawanan dengan arah jarum jam ke sana. Positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Negatif itu adalah searah. Kali ini saya akan membuat sebuah sudut positif. Jadi dia berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Alfa, misalkan dia alfa positif, maka dia akan memotong lingkaran di suatu titik di sini. Sebutlah dia X, Y. Dengan X-nya adalah dari sini X, kemudian Y-nya adalah tingginya. Dengan begitu kita dapat membuat sebuah segitiga di sini. Segitiga siku-siku. Maka tingginya adalah Y karena dia di sini tinggi. Kemudian tingginya kan Y. Kemudian dia sampingnya adalah X. Dengan jari-jarinya di sini 1, otomatis jari-jarinya di sini juga dia 1. Maka kita dapat sin alfa sama dengan, ingat sin demi. Depan miring, berarti dia Y per 1. Artinya, sin alfa sama dengan Y. Oke. Kemudian cos alfa sama dengan cos samping miring. Adapun sampingnya alfa itu adalah X. Miringnya adalah 1. Maka cos alfa sama dengan X. Dengan begitu X, Y sama dengan cos alfa, sin alfa. Oke, kemudian garis merahnya yang ini akan saya cerminkan terhadap sumbu X. Maka dia akan seperti ini gambarnya. Saya cerminkan sama persis. Oke. Kemudian saya cerminkan terhadap sumbu Y. Dari sini kita punya 3 garis lagi. Kemudian dari sudut ini kita akan membuat sudut yang baru dari garis yang ini, yang hijau. Garis yang hijau
berarti dia sudutnya adalah negatif alfa. Negatif alfa. Kemudian kemudian garis yang kedua ini akan saya berarti dia sama dengan 180 sudutnya. Oke. 180 dikurangi alfa. Karena sini alfa, ini sama persis karena dia ada sudutnya berlawanan, berarti otomatis dia 180 alfa. Adapun sudut yang ketiga adalah 180 plus alfa. Oke, sudah jelas. Kemudian dari garis yang pertama yang bawah ini, kita peroleh bahwa sampingnya itu sama persis dengan yang atas. Sampingnya di sini itu sama persis dengan yang di atas. Kemudian di sini otomatis kita tahu kalau di sini X, Y, otomatis yang bawah adalah X negatif Y. Benar kan? Kemudian dari segitiga ini kita dapat bahwa ini adalah cos minus alfa, cos, sin minus alfa. Kemudian yang sini adalah min X, Y. Tapi dari segitiganya kita ketemu kalau dari segi segitiga maka dia sama dengan cos 180 minus alfa, sin 180 minus alfa. Kemudian yang sini cos min X, min Y. Maka sama dengan cos 180 tambah alfa, sin 180 tambah alfa. Oke. Kemudian kita bisa perbandingkan bahwa ini sama persis. Maka di sini X, maka dia yang dari gambar yang merah dengan yang hijau yang bawah. Berarti X sama dengan X. Berarti kuadran 4 ya, kuadran 4. Kita peroleh X sama dengan X, maka cos alfa sama dengan cos negatif alfa. Kemudian Y yang sini negatif, berarti Y sama dengan negatif Y. Biar dia positif, maka dia sin alfa sama dengan negatif dari sin minus alfa. Oke. Kemudian kuadran 2. Kita peroleh X sama dengan negatif X. X sama dengan negatif dari negatif X. Maka cos alfa sama dengan cos negatif dari cos 180 minus alfa. Dan sedangkan Y-nya dia sama-sama positif, maka sin alfa sama dengan sin 180 minus alfa. Kemudian kuadran 3,
dia X itu otomatis negatif dari negatif X, otomatis cos alfa sama dengan cos 180 plus negatif Y ini. Kemudian Y sama dengan negatif dari negatif Y sama dengan sin alfa sama dengan negatif sin 180 X plus alfa. Oke. Kemudian buat apa kita mempelajari ini? Misalkan kita punya soal. Berapakah sin 135? Oke, berarti 35 itu berapa sih? Oh, dia sin 180 kurangi 45, ya kan? Kemudian lihat kuadran 1. Sin sama dengan, mana kuadran 1? Sin sama dengan sin, oh, otomatis dia sin 135 sama dengan sin 45. Dia di sininya, oh, di sininya alfa. Oke. Berarti sin 135 itu sama dengan sin 45. 45-nya dari mana? Dari 180 dikurangi 45. Maka sin 135 sama dengan sin 45 setengah akar 2. Kemudian contoh lain, berapakah cos 150? Cos 150 itu apa? Oh, 150 itu 180 minus 30. Kalau cos di kuadran 2, cos alfa sama dengan negatif cos 180 minus alfa. Berarti ini adalah negatif cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3, maka dia negatif setengah akar 3. Seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.